Selamat datang di SMP Islam Sabilal Mutadin Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih, tapi sebelumnya mau kenalan dulu. Nama saya Mariza Fadil Hadhar dari kelas 8. Ada beberapa pertanyaan nih tentang pembelajaran Al-Quran. Ya, Untuk membantu anak-anak dalam pembelajaran Al-Quran, apakah ada metode Ustadz yang dipakai di SMP Sabilal? ya. Untuk metode yang digunakan di SMP Sabilal untuk membantu anak-anak pembelajaran Al-Quran itu di SMP Sabilal memakai metode tilawati. Nah, metode tilawati dan yang dipakai itu tilawati remaja. Nah, jadi anak-anak yang mana dari kelas 7, 8 atau 9 yang ngajinya ketika awal tes itu belum lancar, masih ada yang kurang. Nah, itu kami kelompok-kelompokkan sesuai level mereka masing-masing. Kan kalau tilawati remaja itu mulai dari level 1 sampai level 5. Nah, jadi setelah tes awal itu, kalau mereka sudah berada di dalam levelnya masing-masing, nah baru nanti pembelajaran itu kita laksanakan setiap harinya. Nah, tentunya kalau di SMP Sabilal itu pembelajarannya hari Senin sampai dengan hari Kamis, ada 4 hari. Nah, dan untuk pengajarnya sendiri pun itu sudah dicarikan yang sudah pernah mengikuti pelatihan tilawati. Nah, seperti itu. Oh iya, dengar-dengar ada metode khusus nih untuk anak-anak yang sudah level Al-Quran. Kalau boleh tahu, metode yang Ustadz gunakan apa? Dan keunggulan metodenya apa? Oh iya, ini yang baru ya dari SMP Sabilal. Betul sekali. Nah, jadi di SMP Sabilal, mulai tahun ini, nah itu khusus anak yang sudah berada di level Al-Quran. Nah, itu kami memiliki sebuah program pembelajaran Al-Quran yang bisa disebut itu dengan metode I'rab Tajwid Al-Quran. Nah, bagaimana itu cara penerapannya, pembelajarannya? Nah, jadi anak-anak yang sudah berada di pembelajaran Al-Quran tadi, nah itu selain mereka itu bacaannya nanti diupayakan supaya bagus, nah kami juga mengharapkan mereka itu paham betul dengan ilmu tajwidnya itu. Paham dengan ilmu tajwidnya. Jadi membacanya nanti bisa betul, nah disertai paham dengan ilmu tajwidnya itu sendiri. Nah, keunggulannya dengan metode I'rab Al-Quran ini, anak-anak itu akan benar-benar menguasai nantinya. Nah, ketika dia sudah kelas 9, lah, anggap misalnya di kelas 7 sudah ada anak yang level Al-Quran. Nah, tentu dia selama kelas 7, 8, 9 itu dia akan sangat banyak mendapatkan keilmuan tentang cara ma'arab ilmu tajwid Al-Quran ini. Sehingga pada akhirnya nanti metode ini itu keunggulannya anak-anak yang lulus dari SMP Sabilal tidak hanya lihai membaca Al-Qurannya, tetapi juga paham dengan ilmu tajwidnya sendiri. Nah, seperti itu. Masya Allah Ustadz, jadi penasaran gimana metode ini diterapkan. Boleh dicoba nggak Ustadz gimana penerapan metode I'rab Tajwid ini? Boleh. Kalau mau kita coba, boleh. Nah, di sini kan juga ada dua anak kita. Yang pertama ini ada Rayli. Nah, Rayli ini juga ngajinya sudah level Al-Quran. Walaupun dia masih kelas 7 ini. Nah, ini masih kelas 7 ya Rayli. Ya, Rayli masih kelas 7, tapi sudah berada di level Al-Quran dan bisa diikutkan dengan pembelajaran I'rab Tajwid Al-Quran. Yang lebih mendalam lagi belajar ilmunya, tajwidnya. Nah, ini Rayli kelas 7. Dan di sampingnya ini ada kakak kelas Zafira dari kelas 9B. Nah, ini sudah kelas 9. Nah, tahun terakhir di SMP Sabilal. Nah, jadi Zafira sudah tahun terakhir di SMP Sabilal dan alhamdulillah masih ada kesempatan di tahun ini untuk belajar metode baru yang ada di SMP Sabilal tadi. Nah, kalau mau dites, boleh. Mau siapa duluan? Mau Rayli atau siapa? Serah Zafira? Silahkan Rally dulu coba. Ya, nah kalau mau dicoba, nah bisa kita minta kepada Rayli dulu. Nah, Rayli, coba ambil Quran kamu,
Nah, coba Reli, kita acak aja ya surahnya ya. Reli, coba kamu bacakan Quran surah Al-Baqarah aja, yang di awal aja. Al-Baqarah ayat 70. Ayat 70. Siap Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah Reli. Nah, selanjutnya coba kita i'rabkan Reli. Nah, ayat 70 tadi. Qalu da'u lana. Nah, qa-nya itu ada hukum apa Reli? Mat tabi'i alias mat ausli. Iya, betul. Itu mat tabi'i. Qalu da'u lana, lud'u lana. Itu ada hukum apa Reli? Qalqalah, jenisnya qalqalah syugro. Qalqalah sugro. Yang berada di tengah kalimat atau awal kalimat. Iya. Qalqalah sugro itu pantulannya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Oh iya, betul ya Reli. Nah, lanjut lagi. Qalu da'u lana, lananya Hukum mat ausli. iya, mat asli. Rabbaka yubayyin lana. Nah, itu ada yillana. Apa itu hukumnya? Nun bertemu lam itu salah satunya idgham bila gunah. Oke, idgham bila gunah itu hurufnya berapa Reli? 2. Panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya dibacanya. Baik. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata innal. Nah, itu innalnya ada nun bertasydid. Kalau salah satunya nun itu yang bertasydid itu adalah gunah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Panjang atau pendek Reli? Panjang. Panjang. Iya, betul ya Reli. Berapa panjang gunnah musyaddadah Reli? 2 hingga 3. Iya, betul sekali. Nah, terus kita lanjut lagi. Nal baqarata syabaha alaina. Ustaz lanjut aja agak ke ujung. Wa inna. Nah, itu ada na. Terus atasnya ada dikasih bendera. Wa inna. Nah, itu mat apa Reli? Bendera kurus berakhir dengan alif. Mat jaiz munfasil. Nah, kalau mat jaiz munfasil itu terjadi ketika apa? Ketika mat tabi'i itu panjang dan berada di Bertemu dengan apa? bertemu dengan alif hanya 2 kata. Dalam 2 kata ya? Ya, Iya, berarti itu terjadi mat jaiz munfasil. munfasil. Berapa sih panjangnya Rili mat jaiz munfasil ini? Bisa 2, Iya, bisa 3, 2. Berapa lagi? 3 atau 4? bisa 4. 2. 2 bisa 4. Iya, terus satu Bisa lagi? 5. Iya, 2, 4, 5 ya? Inggih. Iya, betul. Wa inna insya. Nah, insyanya itu Reli. Ada nun mati ketemu sya. Itu termasuk ikhfa hakiki. Ah, ikhfa hakiki. Apa arti ikhfa? Samar-samar. Samar-samar. Berapa huruf ikhfa? 15 totalnya. 15. Panjang atau pendek hukum ikhfa ini dibacanya? Panjang. Berapa? 2 hingga 3 harokat. Masya Allah. Betul ya Reli? Nggih. Terakhir. Insya. Nah, itu ada bendera insya Allah. Sya-nya itu ada benderanya. Ada bendera gemuk itu mat wajib mutasil. Nah, kalau mat wajib mutasil itu terjadinya kenapa Reli? Mat tabi'i bertemu dengan? hamzah hanya 1 kata. Oh ya, dalam 1 kata ya. Berapa panjang mat wajib ini? Bisanya 5. Iya, langsung 5 harokat. Iya, Masya Allah ya Reli, luar biasa. Allah marhamna bil Quran. Ya, Masya Allah Reli tadi sudah membacakan dan mengerobkan. Terima kasih Reli. Nah, langsung aja kita sambung Zafira lagi. Nah, coba Quran surah Ali Imran ayat ayat 23 coba. Nah, Ali Imran ayat 23. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma
yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah Zafira ya. Bagus membacanya. Nah, sekarang coba kita i'rabkan. Oke. Alam tara ilal ladzina utu nasibam minal. Nah, itu ada bamnya itu. Nah, itu apa ada hukum di situ? Nasibam minal. Apa yang bertemu di sana? Fathatain bertemu dengan mim. Oke, gambi gunah ini hurufnya berapa? Ada 4, 4 apa saja? mim, wawu ya. Oke, panjang atau pendek? Panjang. Berapa? 2 sampai 3 harakat. Iya, betul lah. Nasibam minal kitabi yud'auna. Nah, itu yang yud'aunanya. Hukum apa ada di sana? Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Kenapa jadi qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah berada di tengah kalimat. Iya, betul. Apa sih arti qalqalah? Memantul. Memantul. Oke. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum. Tuh, summa yatawalla, ada summanya. Ya, itu yang Ustaz. Belum. Liyahkuma bainahum summa. Oh ya, summanya aja. Summa apa? Gunnah musyaddadah. Gunnah musyad dadah. Oke, panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Nah, satu lagi ya. Nah, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Paling ujung itu ada wa hum mu'ridun. Nah, humnya itu apa hukumnya? Idgham mimi. Berapa huruf idgham mimi? 1. Apa? Mim. Berapa sempurna panjangnya? 3 harokat. Baik, betul ya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Zafira. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, tadi Reli sama Zafira sudah mencontohkan bagaimana cara belajar Al-Quran dengan metode i'rab ilmu tajwid tadi. Nah, menurut Cici, bagaimana pembelajaran seperti tadi? Masya Allah, mantap sekali Ustadz. Mereka bisa mengaji dengan baik, terus paham banget sama tajwidnya. Alhamdulillah. Nah, terus ada yang mau ditanyain Cici? Ada satu lagi pertanyaan Apa? nih. Apa sih harapan terbesar Ustadz untuk anak-anak yang belajar Al-Quran di SMP Islam Sabilal Muhtadin? Baik, nah, jadi harapan terbesar Ustadz untuk anak-anak SMP Islam Sabilal Muhtadin, harapannya ketika mereka lulus dari SMP ini, Ustadz mengharapkan mereka itu sudah lancar membaca Al-Quran. Tidak hanya lancar, Ustadz mengharapkan mereka itu paham ilmu tajwidnya. Kenapa demikian tadi? Nah, karena Ustadz mengharapkan anak-anak SMP kita ini bisa membantu, baik itu adik-adiknya, orang tuanya, paman bibinya yang barangkali mereka belum terlalu lancar baca Al-Quran. Nah, sehingga anak-anak kita SMP ini kita siapkan dari awal, nah, sehingga ketika mereka sudah lulus, mereka bisa membantu masyarakat yang lebih luas. Tentu mereka sendiri yang mendapat ilmu ini. Nah, tentu juga ke depannya Ustadz mengharapkan tadi mereka juga bisa membantu anak-anak atau keluarganya yang lain dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya fardhu ain. Nah, jadi kalau ada di antara keluarganya yang bisa, nah kan mudah kalau mau belajar. Nah, seperti itu harapan terbesarnya. Mereka lulus mengajinya lancar serta paham betul dengan ilmu tajwidnya. Itu harapan Ustadz untuk anak-anak SMP 9. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzi. Iya, sama-sama. Itulah tadi perbincangan santai dengan Ustadz Fauzi seputar pembelajaran Al-Quran di SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini memberikan gambaran nyata. Kini saatnya ayah bunda mengambil langkah terbaik. SMP Islam Sabilal Muhtadin, pilihan tepat untuk pendidikan Al-Quran dan akademik unggul. Kami mengundang ayah bunda untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMP Islam Sabilal Muhtadin. Ayo segera amankan kursi terbaik untuk putra-putri pian berataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.